Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-83 kali ini, kita masih membicarakan tentang direct and indirect speech, tapi bentuk pertanyaan. Ya, kalau pada video ke-81 kan kita bicarakan 3 rumusnya. Rumus perubahan tenses, rumus perubahan kata ganti, dan rumus perubahan kata keterangan. Video ke-82, direct indirect speech bentuk pernyataan. Nah, kali ini bentuk pertanyaan apa beda? Sangat beda, teman-teman. Ya. Nah, agar tahu dulu bahwa bentuk pertanyaan pada ucapan langsung, kalau diubah ke ucapan tidak langsung, itu pasti bukan pertanyaan lagi. Ya. Kita pakai logika aja. Misalnya, Romeo bertanya kepada Juliet. Nah, Romeo ngomong nih, ini Romeo-nya. Apakah kamu masih mencintai aku? Nah, saya dengar Romeo ngomong apa sama Juliet. Saya cerita ke teman-teman. Teman-teman, Romeo bertanya kepada Juliet, apakah kamu masih mencintai aku? Loh, teman-teman bingung. Loh, siapa yang mencintai? Nah, pasti tidak boleh gitu. Pasti dirubah menjadi, teman-teman, Romeo bertanya kepada Juliet, apakah Juliet masih mencintai Romeo? Gitu kan? Sudah bukan bertanya. Lagi ya, misalnya si A bertanya kepada si B, di mana kamu tinggal sekarang? Saya dengar si A, pertanyaan si A kepada si B, saya cerita kepada istri saya, yang si A itu loh, tanya pada si B, di mana kamu tinggal sekarang? Istri saya bingung, teman-teman, loh kok tanya di mana kamu tinggal, aku tinggal sama kamu gitu kok. Nah, jadi bentuk pertanyaan itu pasti berubah jadi bukan pertanyaan lagi, alias menjadi bentuk pernyataan, bentuk kalimat biasa. Mestinya apa? Yang si A bertanya pada si B, di mana dia tinggal sekarang? Pasti bukan pertanyaan, teman-teman. Nah, di situ kelirunya. Kalau di sekolah, para guru tidak mengajarkan ini, yaitu bentuk pertanyaan dirubah menjadi pernyataan. Hasilnya pasti jelek. Well, my friends, please get ready. We will talk about direct indirect speech, bentuk pertanyaan, oke? Video ke-83. Kita bicara tentang direct and boleh baca direct, atau indirect sama teman-teman ya. Direct and indirect speech, bentuk pertanyaan atau question form. Nah, kita lihat ini adalah kedua ya, kedua ke satu dulu bentuk pernyataan, sekarang bentuk pertanyaan, question form. Penting yaitu setiap bentuk pertanyaan dalam ucapan langsung apabila diubah menjadi ucapan tidak langsung ya, jadi dari langsung diubah ucapan tak langsung, maka bentuk pertanyaan tersebut secara otomatis berubah menjadi bentuk biasa atau bentuk pernyataan, kalimat positif ya, biasa teman-teman, karena diucapkan oleh orang lain. Logis ya, tadi saya berikan pada pembukaannya. Jadi kalau kita dengar orang bertanya, kita cerita lagi, pasti bukan bertanya lagi ya. Nah, kita lihat ada 2 macam bentuk pertanyaan. Nah, karena ada 2 macam bentuk pertanyaan, maka 1, dimulai dengan kata tanya ya. Jadi bentuk bertanya dimulai dengan kata tanya seperti what, where, when, who, how, dan lain-lain. Itu adalah kata tanya, teman-teman ya. Nah, cara mengerjakannya ya, jadi cara mengerjakannya 1, ubahlah bentuk pertanyaan tersebut menjadi bentuk biasa atau bentuk pernyataan lebih dulu. Harus, teman-teman ya. Kalau tidak, pasti salah semua ada ya. Yang kedua, kata penghubung yang dipakai adalah kata tanya itu sendiri. Jadi bukan memakai that. Kalau pernyataan dulu pada video ke-82 kan memakai that, artinya bahwa. Ini enggak ya, kata penghubungnya memakai kata tanya itu sendiri. Coba kita lihat contohnya ya. Ke-1, your father asked me ya, koma, tanda petik, where did you find my wallet last night ya, di mana kamu menemukan dompetku tadi malam. Nah, ini harus jadikan bentuk biasa dulu, bentuk positif dulu ya, yaitu nah ini where, kita tahu teman-teman ya, kalau dari bertanya dijadikan positif
do does did itu pasti hilang teman-teman ya. Nah, jadi where did-nya hilang karena ini kan bentuk bertanya. Nah, kalau did hilang otomatis find kembali asal menjadi found, bentuk lampau kan ya, past tense. Jadi bentuk positifnya where you found my wallet last night. Itu penting teman-teman ya. Jadi jadikan positif dulu. Nah, kalau sudah ini jawabannya sungguh. Your father asked me where. Nah, where-nya tetap. Masih ingat teman-teman? Kalau ada kata you untuk yang diajak bicara. Ingat ya, I dan we yang berbicara, you yang diajak bicara. Nah, yang diajak bicara itu adalah me, saya kan, ya. Nah, you di sini adalah subjek, ya. Nah, you subjeknya permulaan kalimat pasti subjek kan ya. Jadi where you ini otomatis yang diajak bicara adalah me, you ini subjek, cari subjeknya me itu berarti I kan, ya. Jadi where I found ini past tense ya. Ingat waktu lampau mundur satu tense menjadi past perfect. Jadi where I had found. Nah, ini kok his ya. Nah, lihatan. My, masih ingat ya. My itu pasti untuk yang berbicara. Ingat ya, I, we yang berbicara, you diajak bicara. Yang berbicara adalah your father. Your father termasuk he, ya kan? Nah, jadi my ini adalah bentuk kepunyaan kan ya. Cari bentuk kepunyaan dari your father, he otomatis kepunyaannya menjadi his kan. Jadi where I had found his wallet. Nah, last night berubah menjadi the night before ya. Oh, jadi last night itu pasti ya? Iya. Karena kalau kita bilang last night, anggapan sekarang ini hari Senin. Last night berarti hari Minggu kan, Minggu malam. Lah, kalau ini nggak diganti the night before, kita waktu cerita itu hari Kamis, berarti last night itu kan Rebo kan, nggak cocok. Jadi harus nggak cocok lagi kan. Jadi diganti the night before, yaitu malam sebelumnya. Malam sebelumnya tuh sebelum apa? Sebelum ini your father asked me tadi, ya. Nah, jadi jangan lupa teman, I, we berbicara, you diajak bicara itu harus sudah hafal betul, ya. Contoh yang kedua, the people asked us, ya, ask kami, koma tanda petik, why does your chief always suspect us? Tanda tanya, tanda petik. Kenapa pimpinanmu itu selalu mencurigai kami? Nah, jangan lupa jadikan bentuk positif dulu. Harus ya, kalau tidak pasti salah loh teman-teman ya. Jadikan positif dulu, yaitu why tetap ya. Does hilang, seperti biasa. Bentuk pertanyaan kalau dirubah jadi positif, do, does, did pasti hilang. Tapi kalau to be, tinggal dibalik lagi ya. Kalau bertanya dibalik, kalau positif dibalik lagi gitu. Ya, to be atau kata kerja bantu, will, shall, can, may, must tinggal dibalik. Nah, kalau do, does, did pasti hilang teman-teman ya. Jadi, why your chief, does hilang ya, always suspects. Jangan lupa, kalau does hilang, suspectnya berarti nambah s teman-teman ya. As, biasa ya, asnya tetap, ini sudah positif. Nah, sekarang dijawab sungguh. The people asked us, why? Nah, ini ya. Your chief, ingat, your ini you ya. Bentuk kepunyaan dari you adalah untuk yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu kan us. Ya, jangan lupa ya. Yang berbicara itu selalu yang di depan, teman-teman. Yang diajak bicara pasti yang di belakang. Nah, yang di belakang ini adalah us, kami. Maka, your ini bentuk kepunyaan kan. Nah, cari bentuk kepunyaan dari us. Us menjadi our. Ya, biasa kan? Jadi, why our chief always, jangan lupa, suspect present tense mundur satu tense ya. Nah, ini mundur satu tense jadi suspected ya, lampau. Present tense jadi past tense mundur satu tense. Us, nah us ini yang berbicara, ingat ya. I dan we untuk yang berbicara. Us ini kan bentuk objek dari we. Nah, cari yang berbicara siapa? Nah, yang berbicara adalah the people. Nah, the people sama dengan they kan, ya. Nah, sekarang cari. Ini tadi suspect us ini kan objek. Cari objeknya dari the people. The people they menjadi them kan, ya. Jadi the people asked us why our chief always suspected them. Jadi jangan bingung teman-teman ya. Karena I, we berbicara, you dijak bicara itu di video 81 harus sudah hafal teman-teman ya. Kita lihat sekarang contoh yang ketiga. Our mother inquired. Inquired itu sama dengan asked the boys. Koma tanda petik. When will your parents come to meet my husband? Tanda tanya, tanda petik. Nah, jangan lupa jadikan positif dulu. Yaitu
Ini jadikan positif dulu, yaitu when your parents, ya ini ya, nah, tadi saya sudah bilang kalau do does did hilang, kalau will dibalik teman-teman ya, jadi will-nya diletakkan di belakang subjek, kalau pertanyaan kan diletakkan di muka subjek. Jadi when your parents, ini tetap jangan dirubah dulu ya, ini cuma kita merubah menjadi positif. When your parents will come to meet my husband, titik. Ini belum dirubah loh ya, cuma jadikan positif dulu. Nah, sekarang ini jawabannya yang sungguh. Ya, jadi our mother inquired atau asked sama ya. The boys when, nah jangan lupa your itu termasuk you untuk yang diajak bicara. Ini bentuk kepunyaan ya. Cari yang diajak bicara the boys. The boys itu berarti they, banyak kan? Nah, your ini kepunyaan, cari kepunyaannya dari they. Nah, they menjadi their, ya. Jadi when their parents, nah ingat will berubah menjadi would ya, present future menjadi past future. Their parents would come, will-nya jadi would, come-nya tetap verb ke satu ya. To meet tetap ya, tidak berubah, selatu tetap verb satu. Lah, my husband, my ini yang berbicara, ingat ya. Nah, yang berbicara itu siapa? Yang berbicara adalah our mother. Our mother itu berarti she, yang dilihat madanya ya, she. Lah, ini tadi adalah my itu kepunyaan dari I kan ya, bentuk kepunyaannya dari I. Cari kepunyaannya dari she ya. Nah, mother kan she kan, kepunyaannya kan her. Jadi when their parents would come to meet her husband, titik. Nah, ini pasti betul, nggak usah dipikir-pikir lagi, dijamin pasti betul teman-teman. Nah, kita lihat yang kedua sekarang. Yang kedua ini tidak dimulai dengan kata tanya. Jadi dimulai dengan to be atau kata kerja bantu. Pasti itu teman-teman ya. Tidak pakai kata tanya. Nah, cara mengerjakannya sama. Ke satu, ubahlah bentuk pertanyaan tersebut menjadi bentuk biasa. Bentuk pernyataan dulu itu harus ya. Diubah dulu ya, jadi positif. Nah, terus yang kedua, kata penghubung yang dipakai, nah kan tidak ada kata tanya kan, nah tidak boleh pakai that loh ya, tetap bertanya beda ya. Nah, kata penghubung yang dipakai adalah if, kalau-kalau, atau whether ya. Whether ini artinya if, kalau-kalau, whether ini apakah. Jadi apakah ini kata penghubung teman-teman ya, jadi terserah, enak if aja pendek boleh ya, whether juga boleh ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Mrs. Anna inquired us, will you tell this news to my husband today? Ya, tanda tanya, tanda petik. Nah, jangan lupa jadikan ya bentuk positif dulu, ya, bentuk biasa dulu. Will you tinggal dibalik, jadi you will, ya. Nah, jadi you will tell, lainnya tetap ya. This news to my husband today, ya. Jadikan positif. Nah, ini dijawab sungguh sekarang. Mrs. Anna inquired us if lah, jadi mau pakai if atau whether terserah ya. Nah, you ini ingat ya, you adalah yang diajak bicara, subjek kan, cari you ini yang diajak bicara kan us. Nah, us ini cari subjeknya us ya, us menjadi we, jadi disesuaikan posisinya ya, subjek, objek atau kepunyaan gitu. Nah, jadi you ini subjek, otomatis subjeknya us yaitu jadi we. Nah, will berubah jadi would, tell-nya tetap. This news, ingat ya, this berubah menjadi that ya, that news to, lah, my ini yang berbicara kan ya. Nah, yang berbicara itu siapa? Kita lihat yang berbicara itu Mrs. Anna. Mrs. Anna berarti she ya. Nah, my husband, my kepunyaan, cari kepunyaan dari she yaitu menjadi her ya. That news to her husband. Nah, today berubah menjadi that day. Jangan lupa ya, itu ada di video ke-81. Contoh yang kedua, the kids, banyak ya, children sama ya. The kids asked my sister, koma tanda petik, have you already bought some food for us and our friends? Tanda tanya, tanda petik. Nah, jangan lupa jadikan positif dulu ya. Jadikan bentuk positif dulu, yaitu have you tinggal dibalik lagi ya. Have you menjadi you have already bought some food for us and our friends. Jadikan positif. Belum dijawab nih. Ini coba menjadikan positif. Nah, ini jawaban yang sungguh. Ya, ini. The kids asked my sister if. Nah, mau pakai if atau whether?
sembarang, ya, dua-dua betul. Nah, ini adalah you yang diajak bicara, ya. Yang diajak bicara adalah my sister. My sister itu berarti she. Nah, ini subjek kan, you ini subjek, maka subjeknya dari my sister yaitu she, ya. Jadi jangan bingung, you kok bisa jadi she ya? Lah itu harus hafal di Ivy berbicara, you diajak bicara, ya. Jadi she had, jangan lupa ya, have, ya. Ini have already bought, present perfect mundur satu tense jadi past perfect. Jadi she had, have-nya berubah jadi had, ya. She had already bought, tetap ya, bought-nya verb ketiga, some food for, lah. As ini kok bisa jadi them ya. Nah, lihat, as ini adalah yang berbicara. Siapa yang berbicara? Yang berbicara the kids. The kids itu berarti they, ya. Nah, padahal ini adalah as ini kan objek kan. Cari objeknya they yaitu them, ya. Have bought some food for them and our friends. Our sama. Our ini adalah dengan as itu sama ya. We, us, our ini ya. Yang berbicara tadi adalah the kids. Nah, kalau tadi as itu objek, sekarang our friends, our itu kepunyaan. Cari the kids ini kan they kan. Nah, jadi kepunyaannya dari they adalah, kalau tadi as ini jadi objek them. Nah, kalau our kepunyaan jadi their friends. Gitu aja teman-teman, ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. The teacher asked the students, "Are you waiting for me or my husband?" Tanda tanya, tanda petik, jangan lupa jadikan bentuk positif dulu selalu ya. Nah, are you menjadi you are, gampang ya. Kalau to be atau kata kerja bantu tinggal dibalik lagi. Jadi you are waiting for me, ya. Ini tetap ya, or my husband. Ini cuma menjadikan positif, belum dijawab. Jawabannya ini teman-teman. Ya, the teacher ask the students if atau whether. Nah, you yang diajak bicara. Yang diajak bicara adalah the students. Students itu berarti they, ya. You ini subjek kan, permulaan kalimat, maka subjeknya they memang they, ya. If atau whether they, nah, are waiting, ya. Ini tadi are waiting present continuous menjadi past continuous, were waiting mundur satu tense ya. For, nah tadi itu my husband. My ini adalah yang berbicara, betul? Ivy yang berbicara ya. Nah, me ya juga ya, me juga yang berbicara. Nah, me ini adalah yang berbicara yaitu the teacher. The teacher ini bisa he, bisa she, betul? Bisa he, bisa she. Tapi karena waitingnya ini tadi for me or my husband. Nah, kalau husband berarti teachernya pasti perempuan dong ya. Nah, jadi me ini yang berbicara tadi termasuk he atau she? Ya, tapi harus she teman-teman ya. Nah, jadi me ini objek, objeknya she jadi her ya. Jadi me ini jadi her. My husband kebetulan kepunyaannya dari she itu juga her ya. Jadi for her or her husband. Titik ya. Nah, ini sudah saya perbaiki pada tanggal 15 November ya, 22. Nah, ini adalah wise words. Everything is easy. Ya, segala sesuatu itu mudah. If you understand it well. Jika Anda mengertinya dengan baik. Isn't it? Ya, masih ingat question tag? Isn't it? Berarti saya ragu-ragu. Isn't it? Pasti, ya. Jadi, everything is easy if you understand it well. Isn't it? Saya turun. Karena saya yakin teman-teman pasti mengerti dengan baik. Nah, teman-teman, ternyata direct indirect speech yang katanya sulit, apalagi kalau bentuk pertanyaan, sama sekali tidak kalau kita tahu caranya. Nah, sekarang sangat mudah kan? Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we will meet again in the next videos. Thank you for watching or learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.